Halo, salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan informasi, pencerahan, tutorial untuk kalian mendapatkan kesuksesan. Kesuksesan yang berkah pastinya ya teman-teman sekalian. Halo para pemirsa YouTube semua, semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan, mendapatkan solusi atas semua pertanyaan-pertanyaan kalian dalam menghadapi perjalanan kehidupan ini. Ya teman-teman sekalian, kalian pasti banyak mendengar berita tentang keadaan sekarang ini ya, dan juga kemungkinan teman-teman kalian mungkin juga sudah ada yang terkena dampak ya, mungkin dampak PHK atau keadaan ekonomi itu sekarang menurun. Itu kan berita-berita yang tersebar ya, yang tersebar di mana-mana. Nah, Papito ini sebelum Papito membagi ilmu-ilmu atau tips-tips untuk kita itu bisa sukses dengan jalan yang out of the box ya, dengan keadaan mungkin kita tidak perlu membutuhkan biaya besar tetapi hasilnya maksimal ya. Jadi tips-tips yang kita Papito bagikan, ilmu yang Papito bagikan itu gimana caranya kita mendapatkan hasil maksimal dengan biaya yang tidak besar ya, yang pasti bisa membuat kehidupan kalian bahagialah. Kalau kehidupan ini pasti ada jalan ya, jalan itu dari mana saja ya, dan kalian itu mendapatkan harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kalau kalian sudah mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik itu bisa makin berkah, langgeng lah ya, supaya kalian juga bisa menghadapi segala cobaan-cobaan di perjalanan kehidupan ini ya. Karena kehidupan ini yaitu seperti gelombang itu naik turun. Nah sekarang Papito mau lihat si keadaan ekonomi kita, dan keadaan itu tuh di mana energi auranya itu berada. Apakah kita juga nanti itu akan makin parah, atau keadaan itu hanya perlu butuh perhatian lebih aja. Kalau di sini terlihat itu Papito ngambil getaran ya, ada getaran itu dari energi warna aura kuning ya. Kalau kalian masih bingung apa yang Papito lakukan ya Pak, jadi Papito ini adalah seorang aura konsultan dan juga tarot reader ya, coach juga untuk pengembangan diri, pengembangan perusahaan. Salah satu alat yang Papito pakai, yang saya pakai itu adalah yang namanya tabel aura, tabel warna, di mana Papito bisa menarik energi tentang suatu kejadian atau individu atau apapun itu. Jadi, nah seperti contohnya ini sekarang ya, Papito mau menarik informasi tentang keadaan, suatu keadaan ya, apakah perlu dikhawatirkan atau hanya perlu fokus atau penjagaan ya. Kalau di sini terlihat itu ada energi dari warna aura kuning. Apa maksudnya? Masing-masing warna punya maksud. Masing-masing warna itu memiliki pesan tersirat. Jadi warna kuning itu kita itu diminta sebenarnya untuk berhati-hati ya, untuk waspada. Kalau kalian tuh lihat lampu stopan itu kan ada merah, hijau, kuning ya. Merah itu kalian suruh berhenti, hijau jalan, kuning itu berhati-hati. Jadi kuning ini kalian itu diminta berhati-hati atau waspada dalam keadaan sekarang ini ya, penjagaan. Hati-hatinya itu dalam hal apa? Nah, sekarang ini kita lihat ya, hati-hatinya itu dalam hal apa? Jadi hati-hati untuk kita itu tidak terbawa arus amarah atau terbawa emosi ya. Karena kalau kita terbawa emosi itu bisa bahaya teman-teman sekalian. Kalau dilihat dari sini ya, sekarang kondisi seperti ini terus kita terbawa emosi, kita terbawa amarah, itu bisa bahaya ya. Bisa nanti bisa berurusan dengan hukum, bisa nanti juga malah makin merugi. Jadi kita harus tenang, kita harus berhati-hati.
Itu pun juga kalau misalnya kita itu mau melakukan pengembangan usaha, itu kita harus hati-hati. Kalau kita ada project, ya kita harus ambil yang kita mampu aja. Kalau dilihat dari getaran warna aura, vibrasi warna aura ya, pesan dari warna aura yang Papito terima itu adalah getaran dari warna kuning untuk berhati-hati. Berhati-hati untuk apa? Untuk warna merah, pesannya warna merah. Berarti merah itu artinya kan amarah, emosi, ambisi. Jadi jangan terlalu ambisi. Untuk saat sekarang ini kita harus berhati-hati. Nah, solusinya apa? Solusinya ini kita lihat itu ada di warna merah muda. Warna merah muda itu dimana kita itu harus bahagia dan harus menyayangi diri sendiri, menyayangi keluarga. Jadi sepertinya saat-saat sekarang adalah saat-saat kita care kepada diri sendiri dan kepada keluarga kita. Gimana caranya kalau misalnya kalian kena PHK atau keadaan ekonomi merosot? Gimana caranya kalian bisa mencintai diri sendiri, mencintai keluarga? Yaitu dengan apa? Dengan kalian menekan amarah kalian, dengan kalian tetap bersabar ya, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, teman-teman sekalian. Jadi saat sekarang adalah saat dimana kalian itu bisa jadi itu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan ya, dengan mengambil hikmah dari semua kejadian sekarang ini ya, minta pertolongan supaya nanti itu kalian tetap mendapatkan rezeki ya, tetap istilahnya itu walaupun keadaan seperti ini kalian tetap harus positif kalau keadaan ini akan membaik, walaupun kita tidak tahu ya, walaupun kita tidak tahu, karena di sini itu warningnya adalah warna kuning, warna hati-hati, dimana warna hati-hati itu kan belum tahu ya, kalian itu disuruh berhenti dulu keadaannya. Tetapi manusia itu kan punya kreativitas ya, manusia itu punya akal. Nah, kita pakai akal kita pakai kreativitas kita untuk kita bisa survive ya, tetapi jangan menggunakan ambisi atau amarah, jangan marah-marah, karena kalau kita marah-marah itu keadaan bisa bahaya ya, keadaan itu malah bisa menjadi tambah runyam ya, karena bisa bersangkutan dengan hukum, malah keadaan kita malah melukai keluarga kita. Jadi saat sekarang adalah saat dimana kita itu bisa memberikan perhatian kepada diri kita sendiri, kita bisa lebih memberikan perhatian kepada keluarga kita ya, teman-teman sekalian. Ya, itulah sedikit intermezzo, sebuah informasi tentang keadaan kita sekarang ini dari getaran warna aura. Mungkin kalian masih bingung, makanya ikuti terus channel Ito Mujigae ini. Nanti Papito akan terangkan sedikit demi sedikit tentang yang namanya energi vibrasi aura yang Papito jalankan sebagai coach atau sebagai konsultan untuk melihat keadaan atau melihat seseorang ya, melihat pribadi seseorang, atau juga melihat keadaan sekeliling. Nah, atau keadaan bisnis kalian itu bisa. Jadi keadaan sekeliling, keadaan bisnis kalian, keadaan keluarga kalian itu bisa Papito lihat dari keadaan warna auranya gitu, teman-teman sekalian. Jadi sederhananya seperti itu, walaupun itu kadang masih sulit diterima akal ya. Saya Papito juga mengerti itu pasti akan sulit diterima akal. Tetapi memang Papito itu sudah menjalani ini itu sudah lama ya. Selama Papito bekerja di perusahaan orang lain atau bekerja dengan jenjang karir, Papito juga sudah menjalankan apa yang Papito miliki ini, yaitu melihat dari getaran warna vibrasi aura dan tarot ya. Jadi ini sekarang yang Papito geluti, Papito menjadi konsultan untuk warna aura dan tarot reading untuk self developing ya, untuk development diri dan juga untuk perusahaan. Nah, teman-teman sekalian, Papito akan bagi ilmu lagi ini ya, bagi tips ilmu lagi untuk kalian bisa mengembangkan diri tanpa kalian itu harus bersusah payah ya. Maksudnya bersusah payah itu apa sih? Membutuhkan modal yang besar, membutuhkan biaya yang besar. Kalau kalian ingin sukses itu harus menggunakan jalur tertentu, tidak ada jalan lain selain jalur itu.
Nah, itu kalian harus keluar dari keadaan itu, kalian harus keluar dari persepsi pandangan seperti itu, karena itu mengkerdilkan, itu menciutkan pandangan kalian, karena kalian itu harus memiliki semangat ya teman-teman sekalian. Oke, ilmu yang mau aku bagikan, yang Papito bagikan ini adalah ilmu yang sangat sederhana ya, dan kalian itu sebenarnya sudah pasti pernah menjalankannya, karena kalau kalian ingin melakukan sesuatu itu ada yang diwajibkan memiliki ilmu ini ya. Ilmu ini bukan ilmu tinggi atau ilmu rumit ya, tapi ilmu ini itu vibrasinya tinggi. Jadi begini teman-teman, walaupun ilmu ini sederhana tetapi ini mempunyai vibrasi tinggi, makanya Papito mau membagikan kepada teman-teman sekalian ya. Jadi ilmu ini adalah yang dinamakan ilmu niat. Ilmu niat ya, semua itu harus diniati teman-teman sekalian. Oke, untuk teman-teman semua pasti sudah mengerti ilmu ini, karena kalau kalian seorang muslim, kalian mau pergi sholat atau wudhu ya, sebelum sholat itu wudhu dulu, kalian itu kan harus dibuka dengan niat ya. Mau sholat juga niat dulu ya, mau makan itu niat dulu, mau puasa itu niat dulu. Jadi kalau kita mau melakukan suatu tindakan atau kegiatan, kita juga berniat untuk kita dilindungi dari godaan-godaan yang tidak baik ya, diminta perlindungan oleh Tuhan, niat supaya apa yang kita kerjakan itu membuahkan hasil yang positif ya. Jadi ilmunya sederhana sekali kan teman-teman, yaitu adalah ilmu niat. Jadi kalau kalian ingin menguasai ilmu niat itu gampang sekali teman-teman sekalian. Jadi sebelum kalian melakukan sesuatu tindakan apapun itu, niati dulu dalam hati kalian, niati dulu dalam diri kalian. Jadi niat itu adalah sesuatu yang kalian bangun di dalam diri berdasarkan kepercayaan kalau kalian bisa ya teman-teman sekalian. Jadi ilmu niat ini adalah ilmu penting, ilmu yang bisa membangkitkan semangat kalian, spirit kalian dari dalam ya. Kuasai ilmu ini ilmu sangat mudah. Gimana caranya Papito? Kalau kalian ingin melakukan suatu tindakan, kalian harus didasari oleh niat ya. Niat yang baik, niat yang kuat adalah niat yang baik. Jadi dasarilah semua tindakan kalian dengan niat yang baik ya. Kalau kalian ingin mempelajari dan menguasai ilmu-ilmu yang dibagikan sama Papito, niatkan untuk suatu kebaikan, niatkan untuk ilmu ini digunakan untuk kebaikan diri kalian dan keluarga kalian ya. Itu teman-teman sekalian ya, mudah sekali ya. Ya, untuk topik sekarang adalah ilmu niat. Jadi pembahasannya seperti apa itu gampang, kalian praktekkan aja, tidak ada pembahasan ya. Jadi ilmu niat ini kalian niatkan, Tuhan aku niat untuk melakukan ini, aku butuh perlindunganmu supaya apa yang aku lakukan itu membuahkan hasil yang positif dan kembali kepada saya juga dengan hasil yang positif juga ya. Seperti Papito membagikan ilmu ya, Papito niat seperti itu ya. Papito mau menjadi seorang YouTuber, Papito niat menjadi seorang YouTuber ya. Dengan apa ya? Dengan membagikan sharing-sharing ilmu-ilmu sederhana atau membagikan informasi-informasi yang mungkin mudah-mudahan itu berguna dan bermanfaat dengan cara Papito ya, dengan cara saya sendiri ya. Karena kita punya keunikan ya teman-teman sekalian, jadi kita harus kembangkan diri kita harus menjadi diri kita tidak harus menjadi orang lain untuk kita bisa ada di dalam masyarakat ya. Mudah-mudahan eksistensi ini berkelanjutan dan bisa memberikan energi positif baik untuk kalian dan diri Papito ya. Nah teman-teman sekalian, itu aja kalian pelajari dulu. Untuk sesi pelajaran sekarang adalah ilmu niat. Praktekkan ilmu niat itu dengan kalian bila melakukan sesuatu apapun itu, kalian berniat yang positif, karena niat yang baik itu akan meningkatkan vibrasi keberhasilan kalian ya. Mudah-mudahan itu ya teman-teman sekalian. Pokoknya niat yang positif itu akan memberikan vibrasi yang kuat, yaitu kalian tekankan dalam diri kalian ya. Kalau kalian mempunyai niat yang negatif ya, bagaimana bisa kalau kalian berniat negatif itu
bisa kelakuan, bisa terjadi, tetapi hasilnya kan negatif dan sangat tidak baik untuk lingkungan dan tidak baik untuk kalian. Jadi niatkan hal yang positif sehingga kalian mendapatkan tata laku yang positif, apa yang kalian kerjakan itu jadi positif, hasilnya positif, supaya mendapatkan vibrasi yang meningkat ya, vibrasi diri yang meningkat. Yaitu teman-teman sekalian, terima kasih kalian sudah menyimak video kali ini. Terima kasih kalian sudah mensupport channel Itu Mujigae ini dengan hostnya Papito. Ya, sampai video-video berikutnya ya, dan ilmu-ilmu sederhana yang bervibrasi tinggi. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dengan ya ilmu-ilmu yang sebenarnya itu sudah kalian tahu, tetapi dengan Papito memberikan lagi dan memberikan efeknya, karena kan kita tidak tahu ilmu sederhana kalau ternyata efeknya besar, itu kan kalian mungkin tidak tahu, tetapi dengan ilmu sederhana, dengan hanya niat aja kalian bisa mendapatkan hasil yang besar, hasil yang maksimal ya teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian itu selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata Papito mengucapkan terima kasih.